Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada video bagian ketiga dari pembahasan SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, yaitu kepatuhan dan regulasi TI. Yang mana ini sesuai dengan kisi-kisi atau materi pokok yang sudah disampaikan Kemenpan RB pada kemampuan umum di bagian ketiga, yaitu kepatuhan dan regulasi TI. Baik, sekilas materi terkait dengan kepatuhan dan regulasi TI, yaitu upaya organisasi untuk memastikan bahwa operasi dan penggunaan teknologi informasi mematuhi hukum, standar, dan kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan kontrol dan prosedur untuk menghindari pelanggaran hukum atau kebijakan internal, serta menjaga keamanan dan keandalan sistem TI. Nah, pilar utama dari kepatuhan dan regulasi TI ini yang pertama terkait dengan hukum dan peraturan, yaitu mematuhi undang-undang seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Indonesia, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, dan aturan spesifik industri seperti POJK. Yang kedua, standar internasional yang mana mengadopsi standar global seperti ISO 27001 tentang keamanan informasi, juga ISO 31000 tentang manajemen risiko, dan COBIT atau COBIT atau terkait dengan tata kelola TI. Yang ketiga terkait dengan kebijakan internal, yang mana menerapkan kebijakan organisasi yang memastikan penggunaan TI sesuai prinsip tata kelola, keamanan, dan etika. Pilar utama yang keempat adalah audit dan pemantauan, yaitu melakukan audit secara berkala untuk memastikan sistem TI sesuai dengan regulasi. Pilar utama yang kelima adalah manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada hukum, reputasi, atau operasi bisnis. Baik, selanjutnya terkait dengan manfaatnya. Yang pertama adalah mencegah sanksi hukum dan denda. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, meminimalkan risiko keamanan informasi. Dan yang keempat adalah menjamin integritas dan ketersediaan layanan TI. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Dalam Undang-Undang ITE atau ITE di Indonesia, salah satu kewajiban penyelenggara sistem elektronik adalah melindungi data pribadi pengguna. Apa langkah penting yang harus dilakukan organisasi untuk mematuhi kewajiban ini? A. Membuat kebijakan internal tentang data pribadi. B. Menggunakan perangkat lunak antivirus untuk melindungi data. C. Menyimpan data pribadi di server lokal. D. Melakukan audit keamanan data secara berkala. E. Menyerahkan pengelolaan data kepada pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan audit keamanan data secara berkala. Nah, ini adalah salah satu kewajiban dalam Undang-Undang ITE adalah melindungi data pribadi. Dengan melakukan audit keamanan data secara berkala dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan sistem sesuai dengan regulasi. Kebijakan internal dan perangkat lunak juga penting, tetapi audit lebih memastikan penerapan yang sesuai. Kemudian yang kedua, POJK nomor 38 garing POJK.03 garing 2016 tentang manajemen risiko TI mengharuskan bank untuk melakukan pengendalian risiko TI. Apa contoh langkah pengendalian risiko yang efektif untuk menurut regulasi ini? A. Menghapus data pelanggan yang tidak relevan. B. Menyusun dokumen kebijakan tanpa implementasi teknis. C. Membuat cadangan data dan melakukan pengujian berkala. D. Melarang karyawan menggunakan perangkat pribadi untuk pekerjaan. E. Membeli perangkat keras baru untuk mendukung operasi. Jawaban yang tepat adalah C.
membuat cadangan data, dan melakukan pengujian secara berkala. POJK tadi menekankan pengendalian risiko melalui langkah konkret, seperti membuat cadangan data atau backup dan melakukan pengujian secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi gangguan. Oke, sebelum lanjut ke latihan soal yang ketiga, bagi teman-teman semua yang ingin melakukan latihan tryout SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, silakan bisa langsung mengunjungi website ruang.co. Sudah tersedia 3 volume yang dapat diakses, silakan. Kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan pusat data di wilayah Indonesia. Apa tujuan utama aturan ini? A. Mempermudah pengelolaan sistem oleh pemerintah. B. Mengurangi biaya penyimpanan data bagi perusahaan lokal. C. Melindungi data strategis agar tetap dalam kedaulatan Indonesia. D. Menurunkan tingkat cybercrime secara global. E. Meningkatkan efisiensi server dalam jaringan lokal. Jawaban yang tepat adalah C. Melindungi data strategis agar tetap dalam kedaulatan Indonesia. Salah satu tujuan utama PP tadi yaitu nomor 71 tahun 2019 itu adalah menjamin kedaulatan data. Dengan menyimpan pusat data di Indonesia, data strategis tetap berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia sehingga lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam standar ISO 27001 tentang keamanan informasi, proses yang penting untuk memastikan organisasi tetap mematuhi standar adalah A. Menyusun kebijakan keamanan informasi. B. Melakukan penilaian risiko secara reguler. C. Menggunakan perangkat lunak keamanan terkini. D. Menyediakan pelatihan tahunan bagi staf TI. E. Menggunakan teknologi enkripsi pada semua data. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan penilaian risiko secara reguler. Nah, ISO 27001 ini menekankan penilaian risiko secara reguler sebagai bagian penting dari penerapan standar keamanan informasi. Penilaian risiko memastikan bahwa organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi ancaman yang baru. Baik, demikian video kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.